sebenarnya Anda mau bilang bahwa ini demonstrasi ini, kalau benar kata Fajrul ya, bahwa ini adalah untuk koreksi saja. Ini nggak efektif ya? Efektif nggak sih kira-kira? Ya itu yang mungkin yang dia mau tawarkan adalah cara kita melihat demonstran sekarang ini gitu. Karena kalau mereka memang betul-betul datang sekedar membawa perasaan, maka dia harus disambut dengan ucapan selamat datang begitu. Cuman memang ada yang kita khawatirkan apa yang terjadi yang katanya itu memang tidak ada lagi utusan. Jadi tadi kan Fajrul bilang nggak ada pemimpin. Ini juga nggak ada utusan. Kalau kita dulu ada utusan. Dan jadi setiap demo itu kita menyepakati utusan. Ini kita kirim ke dalam bernegosiasi. Kita itu dulu selalu mengatakan, teman-teman hati-hati hati-hati provokasi gitu. Karena sebenarnya memang kita menghindari kalau ada konflik kekerasan. Sebab itu dialognya menjadi berhenti. Dan yang kita khawatir dalam transisi ya, Pak Harto jatuh tapi militer masih kuat. Kalau kita salah, bisa-bisa militer mengumumkan kembali dia ngambil alih. Thailand kan punya tradisi begitu, Turki dan seterusnya lah. Itulah makanya kita punya semboyan, hati-hati provokasi, karena kita nggak mau ada kekacauan, karena ini bahaya. Kalau sekarang enggak, tapi apakah efektif atau tidak? Gimana tidak efektif? Mereka berhasil menunda RUU, KUHP, ke RUU empat itu ditunda. Yang salah. Berhasil 4. Anda bisa bayangkan. Anda jangan salah paham. Maunya mereka nggak ditunda, dibatalin semuanya. Enggak, itu saja sudah luar biasa. Dengan model gerakan seperti ini. Mau ditunda apa dibatalin? Dulu, batalin. Ini 98 ya, ada 5 undang-undang politik. Om Boy nggak memprovokatori loh ya, enggak loh ya. Om Boy, sedikit. Om Boy, waktu itu kami ingin menurunkan 5 undang-undang politik. Di mana misalnya dulu kan partai cuma boleh ada 3, salah satu itu. Kami itu cuma sampai di depan gerbang DPR, babak belur pulang, nggak bisa sama sekali. Sekarang, nggak tahu ada sedikit yang babak belur lah ya. Tapi kalau ada 1000 seperti Putri, saya pikir lebih keren pasti. Selesai urusannya. Lebih kita sarankan deh ke Pak Kapolri, Pak Tito, nggak usah serius-serius. Dan sekarang kan belum selesai juga soal undang-undang dan segala macam. Jadi menurut saya, ternyata connectivity movement seperti ini menarik. Bukan hanya pendukungan di Indonesia, seluruh dunia. Coba Anda cek smartphone itu. Gila. Hong Kong itu misalnya gerakannya seluruh dunia. Ini kan tadi bilang Anda ada menghindari provokasi itu ada solid organisasinya ditata, jangan sampai kemasukan bisikan-bisikan atau pesan-pesan yang nggak benar. Nah, bedanya dengan sekarang bagaimana? Apakah provokasi itu lebih masuk dan juga kelihatannya juga tidak melulu mahasiswa, kan ada anak STM, apa yang terjadi? Mungkin ini Fajrul juga sedang mengkritik pemerintah ya, karena pemerintah seharusnya sadar dengan generasi baru ini. Sehingga harusnya sejak awal memang harus dihadapi dengan dialog, dengan komunikasi. Yaitu tadi katakan dengan bunga, katakan dengan senyum itu. Mungkin itu lebih mereka bisa mengerti daripada mereka, saya khawatir ya ini generasi ini ada anak STM segala macam. Turun terus dia lihat ada pasukan memakai tameng, membawa senjata gitu. Jangan-jangan di generasi ini menarik juga nih kalau kita iseng gangguin orang ini gitu loh. Nah, itu yang saya khawatir. Iseng untuk gangguin ya? Iya, jadi akhirnya nggak ngirim utusan tapi lempar batu. Ya harus loh, itu fenomena jadi tawuran akhirnya. Itu dia. Jadi jangan-jangan ini adalah fenomenanya begitu gitu. Harus dihadapi dengan cara berbeda. Tapi menurut saya sebenarnya Pak Jokowi kan berupaya lah ya menghadapi ini. Pak Jokowi dengan karakternya yang lebih humble begitu ya. Kalau dia udah ngomong Jokowi, kita minum dulu. Maka kita bersama-sama terlibat. Maksud saya memang belum terumuskan dengan cukup baik. Tapi maksud saya generasi Z ini, Z generation ini mestinya dihadapi dengan cara berbeda. Mereka tidak melawan kita dengan gaya 98. Betul-betul 180 derajat berbeda. Bos, nanti kita jika enggak juga tidak terlalu empati pada aparat keamanan. Mereka juga anarkis juga loh, ada yang anarkis. Ada sebagian. Nah itu yang mesti ditangani secara berbeda. Tetap ada yang berbeda. Jadi yang namanya polisi, mereka juga tidak cara menghadapi kami beda dengan tahun 98. Lebih sekarang itu sebenarnya lebih nyaman. Di 98 itu kami kalau sudah berhadapan dengan polisi itu sudah deh. Kalau di sana nggak rubuh atau kami yang rubuh. Kalau jadi demonstran tahun 98 ya,
keluar dari rumah itu pikirannya ini, mati, hilang, atau dibuang. Gitu aja pikirannya. Luar biasa. Mati, hilang, dibuang. Sekarang ini enggak. Sekarang nggak ada begini. Sekarang keluar, ketawa-ketawa, pakai selfie, terus apa lagi? Masuk ke mall dan balik lagi. Nah ini makanya menurut saya gejala baru pada generasi baru ini mesti dihadapi dengan cara yang baru juga. Polisi sekarang berbeda cara penanganannya, benar-benar berbeda. Saya ya. Banyak berbeda, lebih bagus apa lebih buruk? Lebih bagus. Lebih bagus. Tapi Saya banyak yang nendang-nendang udah ditangkap, dicambak di ini. Saya ini 7 jahitan nih, demonstran nih. Oh, Anda lebih parah ini lagi tanda ya? orde baru nih. Ini tanda tangan orde baru di Coba kepala lihat, saya. lihat. 7 jahitan. Nih. Zoom. Close up. Wih, banyak kutunya juga. Ini 7 jahitan, kami 7 maju, jahitan. berantem, hantam sama senapan, pukulannya Kena begitu. popor ya? Popor. Pokoknya kami berpikir waktu itu keluar dari rumah, turun, akan entah luka-luka, entah mati atau hilang. Teman-teman saya kan 13 orang masih hilang sampai hari ini. Waduh. Salah satunya adalah Wiji Tukul. Saya survivor sebenarnya, penyintas saya. Saya waktu dibuang ke Nusa Kambangan, saya pikir saya mati. Karena pernah di tengah hutan, berhenti, ada tembakan, saya pikir ya sudahlah, berarti selesai sudah hidup saya. Terus kemudian ternyata masih dibawa sampai Nusa Kambangan, udah jadi kayak reedukasi aja di sana. Iya. Abang-abang, Pak Bung Fahri, tadi kan Anda berkali-kali ngomong ini pemerintah, presiden harusnya begini begono. Bukannya yang dikritik oleh DPR, bukannya yang dikritik oleh para mahasiswa demonstran sekarang ini, DPR teman-teman konco-konco sampean itu. Yang diantaranya mutusin revisi undang-undang KPK secepat kilat. Iya. Silakan. Enggak, tadi nyebut Jokowi saya minum ini. Oh iya. Sekarang dia nyebut DPR, dia harus minum. DPR dia minum. Gantian ya. Iya. Ya sebenarnya mungkin juga itu Kan bagian itu dia dari- kepeletupnya di situ. Itu bagian dari disrupsi juga karena sepertinya teman-teman juga sudah tidak terlalu peduli dengan abjadnya. Bahwa misalnya sebuah undang-undang itu diajukan oleh presiden, dibahas oleh DPR bersama presiden, bersama pemerintah. Generasi ini sepertinya ngambil kesimpulan di ujungnya aja. Ini tolak. Nah, ya tentu saya setuju juga tidak perlu kita salahkan itu ya. Sekarang tinggal bagaimana. Kan memang harus ada yang dipersalahkan dong. Nah, saya mempersalahkan pemerintah. Pemerintah. Maksud saya gini ya. Kamu mencarakan siapa, Fajrul? Bung Saya Fajrul, menyalahkan DPR lah. Karena DPR di saat akhir, di hari-hari terakhir tiba-tiba menawarkan begitu banyak undang-undang. Kayak kejar tayang gitu Iya, ya. kayak kejar tayang begitu. tapi menurut saya ya, cara berkomunikasi ke generasi ini juga tidak boleh terlalu simbolik ya. Harus ada kedalaman tertentu juga sehingga kontennya itu juga ditangkap dengan baik ya. Nah, kita khawatir juga di negara kita dengan begitu banyak kasus sekarang ini, tetapi kalau kita kurang mengkomunikasikan apa yang seharusnya menjadi rencana dan maunya pemerintah, nanti generasi ini berpikir sendiri, nggak ada teman. Iya. Nah, generasi yang nggak punya teman ini kan dia bisa bikin rusak, dia bisa bikin kacau gitu loh. Dan bukan salah mereka karena faktanya kita memberikan nama kepada mereka sebagai generasi Z. Tapi menurut saya, yang kemarin ini, apa yang terjadi hari ini dengan generasi Z ini sebenarnya adalah tumbuhnya kekuatan demokrasi baru sebenarnya. Nah, saya setuju nih agak sama Fahri, cara menghadapi generasi baru ini tidak bisa dihadapi dengan cara-cara birokratis seperti sebelumnya. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Menghadapi Putri, nggak bisa seperti 98. Oh iya. Oh iya. Oh, Kalau saya dulu, omnya aja susah banget. Om Wayanya pasti nggak bisa. Dulu. Tapi makanannya tetap bakso makanannya. Iya. Dulu Om Waya ini nggak mungkin beliau makannya bakso. Iya. Nggak bisa kalau zaman kita dulu kan datang ke depan rumahnya udah puas. Iya. Sekarang kan udah lain. Kan kayak gitu. Iya. Udah jadi berbeda. Jadi memang pilihan kita sekarang adalah ada di Anak dunia zamannya ya, ada anak zamannya. zamannya. Ada dunia yang berbeda Saya agak heran ya, dengan kenapa generasi Fajrul nggak berbeda. jadi juru bicara di istana ya? Aku Saya heran rasa juga iya. ya. Saya juga Dengan Heran ya. cara pandang yang berbeda. Iya. Malam ini Om Wai membantu istana untuk menemukan Saya rasa iya. jubir yang tepat lah. Iya, kira-kira tepat. gitu. Saya rasa Amin. tepat. Udah Saya setuju cocok. ya, Pak. Udah cocok Asal lah. jangan lupa sama kita aja. Iyalah, Lupa paling nanti. tidak semangkok bakso lah.